Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Amin, puji Tuhan. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 18 ayat 21. Begini firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Katakan amin. Amin, haleluya. Ya, judul sharing firman Tuhan saya hari ini adalah Iblis mengintai kita lewat perkataan kita. Ya, sekali lagi, iblis mengintai kita lewat perkataan kita. Ya, mengapa iblis begitu gencar sekali mengintai kita? Lewat apa? Lewat ucapan perkataan kita. Dan ayat ini berbicara tentang kewaspadaan kita, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini berbicara tentang kewaspadaan kita. Lidah itu adalah ucapan perkataan kita, ya. Tahu nggak bahwa perkataan kita itu sebenarnya benih-benih yang sedang ya kita tabur, ya, yang akan tumbuh, ya, dan suatu hari pasti akan kita tuai. Dan kalau itu perkataan kita itu kata-kata yang negatif, yang tidak membangun, atau kata-kata yang sia-sia, ya, itu pasti akan setan tangkap. Dan itu akan menjadi senjata setan. Untuk apa? Untuk mengintimidasi kita. Makanya itu kita harus waspada. Makanya dikatakan dalam makanya kan saya katakan ayat ini berbicara tentang kewaspadaan. Coba mari kita buka dalam 1 Petrus, ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Ya. Ini tadi akan menjawab mengapa iblis begitu gencar mengintai kita melalui perkataan kita. Kita baca ayat yang ke-8. Ayat ke-7 dulu saya akan baca. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Wow, ternyata iblis ini adalah apa? Dia mengaum-ngaum seperti singa mengaum-ngaum, ya, berkeliling. Dia akan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, itu akan menjawab mengapa iblis begitu gencar sekali. Karena apa? Karena dia ingin mencari orang yang dapat ditelannya. Diintainya lewat apa? Lewat perkataan kita tadi. Maka kita harus hati-hati lewat perkataan kita, ya. Untuk itu kita harus mewaspadai perkataan kita. Kita kembali lagi kita ke ayat yang tadi. Siapa suka menggemakannya? Kata menggemakan ini, ya, kata dasarnya adalah gema, ya. Gema itu adalah dalam kamus bahasa Indonesia, gema itu adalah bunyi atau suara yang dipantulkan, yang suara yang memantul gitu, ya, atau bunyi yang memantul. Jadi menggemakan artinya memantulkan. Artinya kata-kata, ya, kata-kata yang sering kita ucapkan dan kita gemakan pada akhirnya apa? Pada akhirnya akan kembali pada diri kita sendiri. Sama seperti yang katakan tadi, ya, bahwa perkataan itu sebenarnya benih-benih yang sedang kita tabur, ya. Bahwa perkataan itu sebenarnya benih-benih yang sedang ditabur, yang akan tumbuh. Dan pada suatu hari
pada suatu hari akan kita tuai. Entah itu kata-kata negatif, ya, begitu tadi ya. Nah, itu adalah sesuatu perkataan yang sering kita gemakan. Bagaimana kita menggemakan, bagaimana kita memperkatakan sesuatu dan menggemakannya. Entah itu ya kata-kata positif atau kata-kata negatif, atau bahkan perkataan iman yang sifatnya akan membangun iman kita untuk terus terpacu kepada Tuhan. Ya. Untuk itu kita harus hati-hati, waspada terhadap apa? Terhadap jerat si iblis. Ya. Sehingga kita akan merdeka dari apa? Dari senjata setan tadi. Coba kita baca. Jika kita mengatakan kata-kata sia-sia, apa itu contohnya? Seperti dikatakan, ada satu orang mengatakan, contohnya seperti ini, sial kali hari ini, katanya seperti itu. Maka kata sial tadi itu pasti akan terjadi atas hidupnya, jadi sial. Karena apa? Sudah diperkatakan, digemakan. Kenapa tadi nggak kuambil uang itu ya? Sial kali. Begini. Ya, sampai berbusa-busa mulutnya. Ya. Untuk itu kita harus waspadai perkataan kita. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, yang tidak sama sekali membangun kita. Ya. Coba kita buka dulu dalam ya, Matius 12 ayat 36 sampai 37. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, karena menurut ucapanmu kamu akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Artinya apa di sana? Ya, kata-kata sia-sia tadi yang kita ucapkan, yang kita gemakan terus, ya, itu ternyata akan kita pertanggungjawabkan kelak di penghakiman. Ya, di penghakiman kelak, ya, pada hari Tuhan Yesus datang untuk kali keduanya. Bagaimana kita selama ini memperkatakan perkataan, ya, mengucapkan sesuatu, apakah itu yang negatif atau positif? Coba kita ingat-ingat. Untuk itu kita harus bertobat. Apa katanya lagi? Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Ya. Kalau kita memperkatakan perkataan iman yang sifatnya akan membangun iman kita terpacu terus kepada Tuhan, maka akan dibenarkan terjadi atas hidup kita. Ya. Tetapi apa sebaliknya? Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Wow. Karena apa? Karena kata-kata sia-sia kita, apa yang kita katakan terhadap orang lain, apa yang kita katakan terhadap diri kita sendiri, ya, anggota tubuh kita bahkan akan kita pertanggungjawabkan. Ini adalah untuk mengingatkan kita supaya kita tetap waspada dalam Tuhan, ya, memperkatakan dalam perkataan kita yang akan apa, memacu pada tindakan kita. Bagaimana kita harus, ya, meninjaunya, ya, menindaklanjuti gitu ya. Haleluya. Untuk itu kita harus waspada di dalamnya.
Ada dua hal ya yang saya akan berikan bagi kita, dalam mengendalikan lidah kita, karena sangat penting kita harus mengendalikan lidah kita. Bagaimana itu? Yang pertama, menjaga hati. Karena apa? Hati sangat berperan penting dalam hidup kita, ya. Karena segala sesuatu bersumber dari hati. Dari hati kita ini. Ya. Apapun yang kita pikirkan, katakan pada hari kemarin, hari ini, ya, itu akan keluar dari hati. Untuk itu kita harus tetap menjaga hati kita. Yang kedua adalah dipenuhi Roh Kudus. Ya. Bagaimana caranya? Dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya. Yang akan membangun kita, membuat kita bertumbuh dewasa rohani. Untuk itu Roh Kudus pasti akan memampukan kita. Amin. Ya, katakan amin. Ya. Untuk itu kita harus sangat bertanggung jawab untuk tetap setia kepada Tuhan, melakukan tugas kita, ya, menjaga hati kita tetap baik dan bersih di hadapan Tuhan, menjaga perkataan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Di sini firman Tuhan. Untuk itu kita harus bijaksana mempergunakan lidah kita.